Hai teman-teman, kita kembali lagi bersama Renungan Anak Tuhan. Kita hari ini akan membahas pacaran menurut Alkitab bagian yang keempat dengan judul Sepadan. Bacaan kita diambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20 sampai 24 dan ayat emas hari ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 dan berbunyi demikian. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Ketika Adam melihat Hawa, Adam langsung mengetahui bahwa Hawa adalah penolong yang sepadan bagi Adam. Mungkin ini semacam cinta pada pandangan pertama mungkin ya. Ya, bisa jadi. Kita juga ada yang pernah merasakan hal yang sama dengan Adam. Ketika melihat seseorang, kita merasakan hati kita berdebar kencang sampai tidak bisa berkata-kata saat bertemu dengan si dia. Apakah ini yang dimaksud dengan penolong yang sepadan ya? Eits, tunggu dulu ya. Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Yang dimaksud dengan sepadan adalah setara, sama, mirip, serupa, dan cocok. Tulang dibandingkan dengan tulang, daging dibandingkan dengan daging. Maksudnya adalah beda dengan binatang-binatang, tapi Adam dan Hawa adalah sama-sama manusia yang sepadan. Oleh sebab itu, memilih pasangan bukan sekedar permainan atau saling suka, tetapi harus dengan dasar yang benar, yaitu sepadan. Pasangan yang sepadan bukan dilihat dari paras seseorang, fisik, warna kulit, status sosialnya, ataupun kekayaannya. Memang hal itu penting, tapi yang paling penting adalah sepadan. Bagi pasangan Kristen yang berarti adalah iman yang sama. Baik laki-laki atau perempuan, keduanya harus sudah lahir baru dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jika Anda suka dengan seseorang yang tidak memiliki iman yang sama, lebih baik tidak perlu pacaran. Karena ketika sudah memulai pacaran, akan lebih sulit untuk melepasnya. Maka, sejak awal kita harus memilih pasangan yang sepadan. Karena dalam memulai dunia pernikahan akan ada 3 hal yang akan kita lewati. Yang pertama adalah meninggalkan orang tua. Kita akan meninggalkan orang tua kita setelah menikah. Jadi, jika kita tidak memilih pasangan yang sepadan, maka kita akan mengalami kesulitan. Karena saat kita sudah menikah, orang tua kita tidak akan lagi memiliki banyak peran untuk kehidupan kita. Tetapi pasangan hidupmu lah yang akan menentukan kehidupanmu. Apakah ada sukacita, damai sejahtera ataupun tidak. Jadi berpikirlah baik-baik dengan akal sehat sebelum memulai pacaran. Karena jika sudah terlanjur pacaran, akan lebih sulit untuk tidak melanjutkan hubunganmu dengan dia. Lalu yang kedua adalah bersatu dalam pernikahan. Dari peraturan pemerintah saja diharuskan pernikahan harus memiliki agama yang sama. Karena pernikahan yang berbeda keyakinan akan menimbulkan banyak konflik loh. Karena jika dari dasar imannya saja berbeda, maka akan sangat sulit untuk menentukan arah rumah tangga kalian. Coba pikirkan baik-baik bagaimana jika nanti setiap hari Minggu Anda pergi ke gereja seorang diri, dan bagaimana jika kalian sudah punya anak nantinya. Yakinkan kamu bahwa pasanganmu akan mengizinkan anakmu ikut ke gereja? Lalu yang ketiga adalah terbuka di dalam rumah tangga. Kita harus saling terbuka antara pasangan suami istri dan saling mengerti sama lain. Jika tidak saling terbuka, akan merusakkan komunikasi karena di dalam rumah tangga akan ada banyak sekali hal-hal yang harus didiskusikan bersama, seperti misalnya tempat tinggal, pekerjaan, uang sekolah, dan sebagainya. Jadi mulailah untuk saling terbuka dalam komunikasi sejak masih pacaran. Dan pastikan perbedaan karakter sudah saling diketahui pada masa pacaran, sehingga tidak kaget saat nanti sudah menjadi suami istri. Jadi intinya adalah pastikanlah bahwa kamu dan pasanganmu adalah pasangan yang sepadan sebelum kalian menikah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah aku menemukan pasangan yang sepadan denganku. Amin.